uangnya dikemanakan itu semua. 25 tahun, Pak. Ya. Guys, kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kita sudah lihat nih cuplikan video tadi, gitu ya. Ada seorang kakek-kakek, guys, yang menanyakan hasil uang sitaan dan barang sitaan yang didapat dari para koruptor. Itu kemana, guys? Dia bertanya kepada Ibu Sri Mulyani, guys. Kemana uang hasil sitaannya? Nah, kita lihat dulu nih, ya kan? Apa yang sudah dilakukan Prabowo dan timnya untuk menyelamatkan uang rakyat Indonesia, guys. Seperti apa? Yuk kita lihat. Dan mereka yang masih meragukan 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan kau duduk aja di sebelah situ. Ini belum apa-apa, nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Nah. Sudah lihat kan pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Tuh, nggak main-main, guys. Baru sebentar, sudah banyak sekali koruptor dimasukkan dalam penjara, guys. Ditangkap. Ya, berapa banyak juga barang bukti yang disita. Banyak, guys. Duitnya bertriliun-triliun. Wow. Itu baru 3 bulan, 4 bulan, guys. Gimana 6 bulan? Hah? Hai para koruptor. Ketar-ketir nggak? Masa kalau nggak? Nah, kita lihat nih. Ya. Para pembantunya Bapak Prabowo. Ya. Seirama nggak nih dengan gebrakan Bapak Presiden kita dalam memberantas korupsi, ya? Gimana apa kata KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung? Nah, coba kita lihat pernyataannya terhadap korupsi di Indonesia, guys. Yuk, kita lihat. Saya ingin membuktikan kejaksaan telah berubah. Keadilan juga tidak berubah. Kita tetap akan tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Ingat, hukum tanpa keadilan adalah sia-sia. Dan hukum tanpa kemanfaatan juga tidak dapat diandalkan. Prinsipnya kami semua ini yakin, optimis gitu. Bagaimana kita menghadapi permohonan atau gugatan daripada seorang tersangka mengajukan pra-per, kemudian kami pesimis. Enggak dong, kami semuanya optimis, kami yakin, ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim, yaitu ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan, gitu. Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang material juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Tapi pra-peradilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi. Pelanggaran anggota, kemudian hal-hal yang mungkin menjadi sorotan karena hedonis, saya kira ini sering kita sampaikan, tapi kali ini dan terakhir tadi saya sudah kasih arahan, saya tidak mau lagi banyak bicara, begitu kalian melanggar saya copot dan saya proses, dan ini saya praktekkan. Beberapa orang sudah kita copot, dan ini bentuk komitmen kami untuk mau tidak mau kita harus melakukan reform dengan cara keras. Turun dari gerbong. Ya, kan saya sudah sering sampaikan kan, Mbak, bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Ya, kalau tidak bisa kita perbaiki ya kita potong kepalanya kan begitu. Tapi itu kan tidak cukup. Nah, barusan kita sudah lihat nih dari 3 institusi negara, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, komitmennya terhadap koruptor di Indonesia, guys. Tidak main-main, guys. Nggak percaya? Ya, kita lihat nih hasil kerja keras mereka. Sudah banyak yang ditangkap dan inilah barang sitaannya.
Banyak guys, banyak sekali. Yuk kita lihat. Guys, inilah hasil uang yang berhasil disita oleh Kejaksaan Agung. Jumlahnya cukup fantastis guys. Bravo Kejaksaan Agung. Kita apresiasi kinerjanya. Semoga hasil sitaan ini menjadikan efek jerah buat para koruptor di tanah air. Lakukannya penggeledahan dan penyitaan oleh tim penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di dalam naungan grup Duta Palma. Luar biasa guys, kinerja para institusi negara. Ada KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung guys. Kita patut acungi jempol guys. Jempol, kalau perlu 2 jempol. Banyak guys, ratusan ribu triliun sudah bisa diselamatkan dan dimasukkan atau disita oleh negara guys. Tapi tunggu dulu guys. Kita lihat nih, ada VT dari medsos sebelah guys, yang menanyakan kemana uang hasil sitaan itu dan dipergunakan untuk apa. Ratusan ribu triliun loh guys, itu kemana gitu loh. Dan peruntukannya buat apa? Satu lagi pertanyaannya, kita tidak tahu jumlahnya berapa, tidak pernah diumumkan. Wah. Ada yang bertanya, Ibu Sri Mulyani kemana selama ini? Gitu loh. Ayo Bu, gitu loh. Rakyat Indonesia menanti, menunggu jawaban ini gitu loh. Ya, ada berapa? Peruntukannya untuk apa? Ya kan? Kita mau tahu Bu, gitu loh. Kok uang sebanyak itu kita masih miskin aja gitu loh. Ya kan? Bingung kita gitu, ratusan ribu triliun untuk apa gitu, hasil dari para koruptor itu. Ibu, halo Ibu Sri Mulyani gitu ya. Kami rakyat Indonesia pengen tahu loh Bu. Ya, gitu loh. Nah, langsung aja nih, kita lihat VT-nya seperti apa. Koruptor ditangkap, uangnya dikemanain? Rakyat cuma dapat janji. Jadi, pemerintah ini katanya serius banget berantas korupsi. Koruptor ditangkap, duitnya disita, rakyat disuruh tepuk tangan. Tapi, ada satu pertanyaan simple yang sampai sekarang nggak ada jawabannya. Uangnya kemana? Ratusan ribu triliun loh. Kalau duit segitu dibagi ke rakyat, tiap orang bisa jadi sultan dadakan. Tapi kok kita masih bayar tol mahal? Harga beras tetap naik. Lah, katanya uangnya buat rakyat. Atau jangan-jangan duitnya diem-diem berubah jadi batu akik. Pak Prof Romli aja sampai bingung. Sri Mulyani, tolong jawab. Jangan-jangan ini bukan pemberantasan korupsi, tapi redistribusi koruptor. Yang lama ketangkep, yang baru malah makin tajir. Guys, sudah terkuak nih. Ternyata kakek-kakek yang bertanya kepada Ibu Sri Mulyani terhadap penyitaan uang para koruptor ternyata seorang akademisi guys. Wow, mau tahu nggak dia gelarnya? Profesor Dr. Romli Atmasasmita guys, sarjana hukum LLM. Wah, malu saya guys. Ternyata dia seorang akademisi dan profesor guys. Maaf ya Pak ya, maaf ya Pak Romli ya, gitu ya. Karena iya sayanya yang nggak ngeh Pak, gitu ya. Nah, untuk itu kita dengar nih
ya kan? Pernyataannya Profesor Romli Atmasasmita ini, gitu ya, seperti apa kepada Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Silakan Pak Romli. Tapi kan dari sampai sekarang ya, yang saya ketahui ini, kalau tujuan pengembalian kerugian negara, sejak kapan kita mendengar Sri Mulyani sebagai kasir negara mengumumkan pada publik bahwa betul kami telah terima uang tersebut dan kami telah gunakan dalam pos-pos anggaran belanja negara untuk bansos dan sebagainya lah. Kenapa perlu dipublikasikan oleh Sri Mulyani? Karena uang yang dikorupsi itu uang yang seharusnya dinikmati rakyat. Yang sampai sekarang rakyat pun termasuk saya pun tidak tahu uangnya dikemanakan itu semua. 25 tahun Pak. Ya. Nah, Profesor Romli, ya kan, ini ada jawaban nih dari Kejagung dan KPK nih, ya kan? Uang hasil sitaan itu ditaruh di mana gitu ya kan? Nah, langsung aja nih kita lihat pernyataan dari KPK dan Kejaksaan Agung, kemana uang hasil sitaan itu disimpan. Oke, silakan. Uang dari 9 tersangka yang telah disita oleh Kejaksaan Agung dengan total sejumlah 565 miliar 339 juta 71.925,25 rupiah. Selanjutnya dititipkan di rekening penampungan lain atau RPL pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Bank Mandiri. Paling seru nih. Inilah kawanku. Buset. Ya Allah. Bang, sini bang. Kanan bang, kanan. Sini bang, sini bang. Kanan, oke. Guys, barusan kita sudah dengar ya pernyataan resmi dari KPK maupun Kejaksaan Agung mengenai barang dan uang hasil sitaan dari para koruptor. Jelas guys, ya kan? Ada rekeningnya, ada tempatnya guys buat menyimpan barang-barang sitaan dari para koruptor itu, ya kan? Mulai dari yang kecil sampai barang-barang yang besar guys. Termasuk aset-asetnya jelas guys, gitu ya. Namun, gitu ya, kita belum dengar nih dari Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani itu loh. Jumlahnya ada berapa? Disimpan di mana? Peruntukannya buat apa? Gitu ya. Nah, saya coba cari gitu, saya coba googling gitu ya kan. Belum ada pernyataan dari Ibu Sri Mulyani gitu loh tentang besaran jumlah barang sitaan dari para koruptor guys. Nah, kita rakyat nih lagi bertanya-tanya gitu ya kan. Wih, duitnya ratusan ribu triliun guys. Wah, harusnya rakyat Indonesia sejahtera, betul nggak? Nah, tapi saya cari nggak ada gitu loh, ya kan? Saya cuma menemukan talk show-nya gitu ya, atau talk show atau podcastnya Ibu Sri Mulyani dengan Andi F. Noya gitu ya. Tapi itu tentang pajak gitu loh, ya kan? Bagaimana pajak, peruntukannya pajak, ya kan? Itu dijelaskan dengan baik oleh Ibu Sri Mulyani. Tapi uang para koruptor ini kemana gitu loh? Jumlahnya berapa? Untuk apa? Halo Ibu Sri Mulyani, salam hormat ya dari kita rakyat Indonesia Bu, ya kan? Kita mau tahu benar-benar jumlahnya ada berapa Bu, ya? Oke, kita simak nih ya talk show-nya dari Ibu Sri Mulyani dengan Andi F. Noya, ya bermanfaat juga sih meskipun itu baru pajak yang dibahas. Yuk kita lihat. Pajak kita ini dipakai untuk apa aja sih sebenarnya? Oke, kita mengumpulkan pajak tahun lalu sekitar 1.750 triliun.
Ini oleh 44.000 karyawan kita dipajak. Total penerimaan kita lebih dari 2.500 triliun. Ada dari bea cukai, ada penerimaan negara bukan pajak, gitu ya. Masyarakat menanyakan untuk apa, makanya kami sering mengupload. Kemarin saya meresmikan sama Menteri Kesehatan perluasan RSCM. Kalau dia ruang operasinya hanya 11 atau 18, yang antri sampai 4.000 pasien, sampai nunggunya nggak tahu sampai kapan dioperasi. Kita melakukan anggaran pemihakan untuk bisa membangun itu. Sama seperti waktu pandemi COVID, ribuan, ratusan ribu dari masyarakat kita yang terkena COVID, kalau masuk ke rumah sakit nggak ada satupun yang membayar. Itu triliunan tagihan kepada negara. Kalau Anda bicara tentang jalan tol, kalau nanti menjelang Lebaran Anda semuanya akan pergi ke daerah, ke tempat kampung halamannya, jangan lupa itu juga adalah bagian dari APBN. Kalau kita lihat di berbagai tempat dibangun bendungan, itu juga adalah. Kalau Anda lihat TNI Polri bertugas, alutsistanya sekarang membaik, itu juga dari APBN. Kalau Anda bicara tentang dokter, guru, dan yang lain-lain, madrasah, pesantren, itu semuanya mendapatkan bagian. Kalau sekarang ada 36.000 lebih anak-anak kita yang bisa sekolah di universitas terbaik di dunia, sehingga mereka generasi muda punya kebanggaan, punya confidence, itu juga dari APBN. Kalau ada yang mau research mengenai dari mulai vaksin sampai kepada malaria sampai biodiversity, kami memberikan itu. Kalau sekarang para aktivis budaya mau melakukan dari mulai mempreserve budaya lokal sampai dia mau performance, kami membuat dana abadi kebudayaan. Jadi kalau mau bicara tentang APBN, uang pajak Anda di sana. Uang pajak saya ditilep, Bu. Kalau Anda membayar pajak dengan benar menggunakan e-filing, membayarnya itu langsung masuk kekayaan negara. Yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal, bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal. Mereka yang harusnya bayarnya katakanlah 100, dia kemudian kong kali kong membayar hanya 10. Dan itu dinikmati oleh dua pihak yang jahat itu. Itulah yang uang pajak yang hilang. Tapi kalau Mas Andi bayar pajak, saya bayar pajak, itu langsung kepada kas negara yang ada di Bank Indonesia langsung sebagai pemegang kas negara. Setiap pengeluaran kita keluarkan berdasarkan dokumen anggaran. Dari membantu masyarakat miskin, kemarin Bu Risma, lansia, orang-orang yang pendapatannya tidak memadai, sampai kepada seluruh pembangunan infrastruktur satelit waktu terjadi pandemi, seluruh internet digratiskan, itu semuanya adalah menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan. Itulah tadi gitu ya topik kita tentang uang sitaan dari para koruptor gitu ya kan. Memang sebagian sudah terjawab, tapi sebagian lain belum terjawab gitu ya kan. Nah, kita berharap nih ya kan, rakyat menunggu jawaban dari Ibu Sri Mulyani mengenai uang hasil sitaan para koruptor. Ya, kita butuh transparansi, ya kan? Rakyat berhak tahu, gitu ya. Oke, ya. Sandi Wiratama, mediadpr.com melaporkan dari Jakarta.